Assalamualaikum petani Nusantara. Kembali lagi bersama kami di channel Petani Wow. Dan selamat datang di kebun dapur. Kebun ini seluas 200 meter persegi, berlokasi dekat dengan saung tempat tinggal kami. Sebagian besar sayuran yang kami masak berasal dari sini. Sayuran-sayuran ini kami tanam secara organik. Selain itu, kebun ini juga menjadi sarana edukasi untuk anak SMA di sekitar kebun kami. Semua berawal dari keresahan kami melihat kondisi saat ini, di mana orang-orang sudah banyak yang meninggalkan pertanian. Pertanian dianggap hal yang kuno. Bahkan, seorang petani pun menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi agar tidak menjadi petani. Untuk itulah, kami ajarkan mereka tentang pengolahan lahan, penanaman, Cuman coba perawatan tanaman, budak sama bocah sama kan? hingga pengolahan pasca panen. Kami senang sekali melihat mereka sangat antusias. Sebagai contoh, awalnya mereka tidak tahu seperti apa tanaman bayam. Hingga akhirnya mereka bisa membuatnya menjadi olahan mie ayam. Maksudnya mie bayam. Alhamdulillah. Selanjutnya kami akan coba memasak dari bahan yang kita panen dari kebun dan hutan sekitar. Yang pertama, bawang daun. Tanaman ini membutuhkan sinar matahari yang penuh. Pertumbuhannya melambat bahkan mati jika dia ternaungi tanaman lain. Selanjutnya, cabai. Cabai ini adalah cabai lokal yang dari bijinya bisa kita tanam kembali dan menghasilkan cabai yang baru. Lalu ada bayam Brasil, tanaman perennial yang terus hidup sepanjang tahun. Jadi kita bisa terus-menerus panen tanpa harus menanamnya kembali. Untuk bahan-bahan lainnya kami ambil di luar kebun dapur ini. Seperti contoh, belimbing wuluh. Belimbing wuluh ini rasanya asam. Nenek saya menggunakan belimbing ini untuk membuat sambal sebagai pengganti tomat. Lalu ada salam dari Binjai. Bukan. Maksudnya adalah salam dari pohon yang tak jauh dari kebun dapur. Di sini juga ada jamur tiram yang tidak ditanam, tapi tumbuh secara alami di antara batang-batang pohon yang tumbang. Kami juga panen singkong. Sebagai karbohidrat pengganti nasi. Lalu untuk rempah-rempah, kita ada lengkuas,
dan serai. Dan yang tak kalah pentingnya adalah lada. Lada yang kami panen juga dari kebun sendiri. Lalu juga ada tambahan toge yang 3 hari yang lalu masih berupa kacang hijau. Mari kita memasak. Untuk malam ini kita akan memasak yang simpel dengan 4 jenis makanan saja. Sambil menunggu memasak yang lain, kita bikin kopi dulu. Sebenarnya, kami ngopi bukan untuk mencari inspirasi. Kami ngopi itu karena kebiasaan. Inspirasi kan melahirkan karya. Harusnya banyak ngopi, ya banyak karya. Tapi nyatanya kami tidak. Kalaupun kami punya banyak karya, ya itu karena kebiasaan. Bukan karena banyak ngopi. Selanjutnya kita merebus singkong. Singkong yang kami rebus ini adalah varietas singkong tanpa biji. Oh iya, saya lupa. Singkong kan memang umbi, bukan buah seperti semangka. Apa ditutup? Ditutup aja. Asisten ngopi dulu. Lalu merebus bayam Brasil. Saya juga nggak tahu kenapa disebut bayam Brasil. Mungkin karena belum pernah ada yang gagal menanamnya. Kemudian kita mulai tumis sayur jamur dan toge. Beginilah cara kami memasak. Adanya bahan apa, yaitu yang kita masukkan. Seperti kuat yang ada di gerobak mie ayam tetangga saya. Tak perlu bumbu lebih untuk menambah rasa. Lalu yang terakhir, kita goreng cabai dan teman-temannya. Pertama, kita ulek dulu lada putihnya. Lalu, masukkan bahan lainnya. Ngomong-ngomong, kalian para penganut sekte perdagingan, tahu nggak bedanya pohon lada putih dan pohon lada hitam? Kalau nggak tahu, tulis ya di kolom komentar. Dan alhamdulillah seperti inilah hasil kita memasak hari ini. Memasak dari bahan yang ada di kebun. Mantap. Ini adalah rebusan bayam Brasil. Kemudian ini tumisan jamur dan kecambah. Dan ini singkong. Lalu ada juga ini sambal. Ceritanya singkongnya ini sebagai nasi. Berapa mas? Oh, terserah lah yang banyak. Sambelnya Mie yang enak. itu luar sana. Mantap. Demikian video yang bisa kami buat, semoga bermanfaat. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami selama sehari ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani yang menanam, Tuhan yang menumbuhkan. Bertani bukan sekedar tentang pangan, tapi juga tentang membangun sebuah hubungan. Hubungan dengan manusia, alam, dan Tuhan.